Kita hidup di dunia ini hanya sekali dan hanya sebentar. Sangat disayangkan jika hidup hanya sekali ini tapi tidak ada nilainya, tidak ada harganya atau tidak ada value-nya. Oleh karena itu kita usahakan agar hidup kita sekarang ini betul-betul berharga, ada value-nya, bernilai dan berbobot. Bahkan tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat nanti. Bagi kita yang senior, ya mungkin saya termasuk senior ya, tidak perlu khawatir, tidak keburu waktu, tidak jauh-jauh khawatir, waduh saya nggak punya waktu lagi, waktunya nggak cukup, nggak usah khawatir. Karena yang penting bukan lamanya kita menempuh usaha itu, dan bukan achievement dari target itu. Yang penting adalah niat dulu kita, ada niat, lalu ada usaha, dan proses yang sedang kita jalani pada saat kita berpisah dengan dunia. Ya, saya ulang, jadi yang penting adalah niat. Kenapa saya memasukkan niat? Orang baru niat saja, kalau kemudian dia meninggal, maka niat itu sudah mempunyai bobot yang besar. Misalnya ada cerita orang yang sudah membunuh manusia, orang lain itu 100 orang. Terus dia punya niat kepingin menjadi orang baik. Dia baru niat seperti itu, kemudian keburu mati. Dia matinya itu masuk surga. Padahal dia sudah membunuh 100 orang. Jadi niat itu sangat penting. Lalu niat itu harus kita usahakan. Kita usahakan bagaimana mewujudkan niat kita, lalu kita menjalaninya. Nah, ketika kita menjalaninya, kemudian kita di dalam proses, kemudian dalam proses jalani itu kok kita dipanggil oleh Allah, maka insya Allah value kita di situ. Ya, ini seperti contoh, ada seorang yang sudah tua sekali, seharusnya orang tua itu tidak wajib hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia ingin hijrah dan dia merasa dia kaya, dia bisa menyediakan kendaraan yang nyaman. Lalu dia berangkat. Baru keluar dari kota Mekah, dia keburu meninggal. Teman-teman yang ada di Madinah itu menyayangkan, kasihan teman itu. Dia baru keluar dari Mekah, kemudian meninggal. Lalu turun wahyu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dia keburu mati, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah sampai ke Allah. Oleh karena itu, coba kita mulai dengan niat. Kita niat menjadi manusia yang valuable, ya, valuable menurut Allah. Kalau valuable menurut Allah, maka itu dia berguna di dunia dan juga sekaligus di akhirat. Ya. Nah, karena siapapun di antara kita tidak akan pernah tahu kapan kita ini berpisah dengan dunia ini, maka yang paling penting adalah kita mulai sekarang. Sekarang juga. Begitu kita membahas ini dan kita merasa srek, oh iya nih, aku setuju. Kita mulai sekarang, mulainya dengan niat. Ya, jadi sekarang juga kita mulai dengan niat, kemudian setelah ini kita ikuti dengan langkah-langkah nyata. Maka perlu kita pahami terlebih dahulu siapakah atau orang yang bagaimanakah yang dianggap bernilai, berharga, atau dengan kata lain mulia. Menurut Allah, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Coba nanti kita pahami secara logika. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau kita orang beriman, kalau dikatakan menurut Allah,
karena Allah itu yang menciptakan alam raya, Allah yang menciptakan manusia semuanya, maka apa yang menurut Allah itu benar, menurut semua makhluknya pasti benar. Apa yang menurut Allah itu baik, maka menurut makhluknya semuanya itu baik. Hanya orang yang hatinya ada penyakitnya yang kebaikan dikatakan buruk. Jadi kalau hati nurani ini benar-benar berbicara apa adanya, pasti hati nurani kita akan mengakui baik itu baik, buruk itu buruk. Meskipun orang itu jahat, ya. Coba deh kalau mau melihat orang yang suka mencuri, dia menganggap mencuri itu perlu bagi dia atau baik karena itu mencari nafkah untuk keluarga. Tapi kalau barang dia dicuri orang, dia pasti marah. Ya. Misalnya lagi orang yang suka bohong, dia bohong itu kan seolah-olah value-nya dia itu bohong. Tapi begitu dia dibohongin, dia marah. Ya. Jadi hati nurani kita itu, kalau kita mau jujur, pasti bersesuaian dengan karakternya Allah. Karena Allah itu mempunyai karakter, maka ketika Allah menciptakan segala sesuatu, pasti karakternya Allah itu ada di dalam ciptaannya itu. Ya. Saya teruskan, mengapa orang yang paling bertakwa menjadi paling mulia? Seseorang dianggap mulia bila dia mempunyai sistem nilai yang dipercaya. Dan dia secara konsisten berperilaku sesuai dengan sistem nilai itu. Tak peduli apapun tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Jadi orang yang mempunyai nilai tertentu, yang dia yakini bahwa itu baik dan benar, kemudian dia berpegang teguh pada nilai itu, lalu apapun yang dilakukan adalah menuju ke arah itu, maka dia akan berperilaku konsisten dan dia akan dianggap orang baik. Karena orang semacam itu sama dengan dia membangun image, ya. Membangun image yang orang lain lalu menganggap bahwa oh dia orang baik. Nah, image ini kemudian menjadi reputasi orang itu. Nah, kalau kita di dunia itu bisa orang itu mempunyai image yang salah karena orang itu kan melihat lahiriah. Tapi kalau Allah tidak hanya lahiriah, batiniah juga. Oleh karena itu, takwa itu penting karena takwa itu bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah juga. Ya, kenapa menjadi paling mulia? Karena orang yang bertakwa itu selalu berpegang teguh pada sistem nilai itu. Dan kalau dia paling bertakwa, berarti dia yang paling kokoh dan paling konsisten di dalam memegang keyakinan itu, meskipun meskipun dia harus menghadapi tantangan harus mati. Ya. Bila kita berhasil menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah, alangkah beruntungnya kalau kita bisa melaksanakan ketakwaan ini dalam waktu yang panjang, sehingga kita bisa mengakumulasi kebaikan yang banyak. Ya, jadi kalau saya tadi mengatakan umur kita tinggal sedikit, nggak masalah. Tapi akan lebih beruntung kalau kita sudah mengikuti jalan yang mulia ini, tapi kita mempunyai kesempatan yang banyak. Oleh karena itu, suatu saat ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai utusan Allah, orang yang bagaimana yang paling baik? Rasulullah menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Yaitu orang yang umurnya panjang dan perbuatannya bagus, perilakunya bagus. Jadi alangkah bagusnya kalau kita mulai dari sekarang. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa, sampai kapan. Kalau kita itu sampai lebih panjang lagi, alhamdulillah kita bisa mengakumulasi pahala yang banyak, sehingga kemungkinan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita yang lalu itu bisa dilebur oleh kebaikan kita. Karena Allah mengatakan, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Kata Nabi, ya. Kata Nabi bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus
keburukan. Nah, jadi betapa beruntung orang yang umurnya panjang dan perilakunya baik. Nah, orang ini bertanya lagi, fa'ayyun nasis syarr. Orang yang seperti apa yang paling buruk? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya dan perilakunya buruk. Na'udzubillah. Ya. Lalu di antara bertakwa itu apa sih yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Ya. Orang bisa bertakwa dengan memperbanyak sholat. Orang bisa bertakwa dengan memperbanyak bersedekah dan sebagainya. Nah, pagi ini saya ingin membahas satu segmen, yaitu dengan cara menolong orang lain. Ada sabda Nabi yang dikutip oleh Jabir bin Abdullah, al-mu'minu ya'lifu saya ulang, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Seorang mukmin adalah seorang yang ramah. Dia menyukai orang lain dan orang lain menyukai dia. Tidak ada baiknya bagi orang yang dia tidak menyayangi orang lain dan orang lain tidak menyayangi dia. Celaka dia. Terus Rasulullah melanjutkan, wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling baik adalah orang yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi misalnya gini, kalau saya beriktikaf dalam satu hari semalam atau bahkan 1 bulan, mana lebih baik dibanding dengan seorang dokter yang menolong pasien yang dalam keadaan kritis sekali. Dia menolong sampai dia alhamdulillah sembuh begitu. Mana lebih bagus? Kalau dia waktu mengobati itu niatnya mencari ridho Allah, maka nilainya jauh lebih bagus daripada iktikaf 1 bulan. Nanti kita menyinggung itu lagi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Banyak yang bisa kita lakukan. Pertama adalah rajin menolong orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, dokter mengobati pasien. Niatnya jangan salah. Kalau dia mengobati pasien, niatnya mencari duit, nilai dia ya duit itu. Jadi kan, you are what you think. Nilaimu itu sama dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau dokter ngobati pasien dalam rangka mencari duit, mencari popularitas, ya dia dapatnya itu. Tapi di akhirat dia nggak dapat. Kalau dia menolongnya itu karena Allah, maka dia dapat di dunia dan dapat di akhirat. Dasarnya adalah firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kalau diajak menolong orang dalam kebaikan, oke, jalani. Tapi kalau keburukan jangan. Misalnya sekarang ini yang marak diajak kerjasama dalam korupsi, karena korupsi itu kan bisanya berjamaah. Nah, kalau diajak kerjasama seperti itu kerjasama atau tolong menolong dalam dosa. Nah, nggak usah. Nah, lalu cara yang lain, mengajak orang lain agar selamat di dunia dan akhirat dengan cara berbakti kepada Allah. Jadi kalau kita mengajak orang lain dengan niatan menyelamatkan dia, jangan sampai dia
tersungkur di neraka dan kita ajak supaya dia bisa selamat dan bahagia di surga, maka kita ajak. Bahasa biasanya itu dakwah. Ya, enggak dakwah itu istilah teknis ya. Tapi kita ngajak-ngajak orang itu caranya macam-macam. Ada orang yang mengajak dengan cara ceramah, ada yang aku nggak bisa ceramah, udah kalau ada ceramahnya Ustadz siapa aku forward kepada orang lain ya. Seperti misalnya Pak Amin, udah ini apa yang kita bicarakan ini ditranskrip terus diringkas di share. Nah itu salah satu. Atau misalnya aku nggak sempat seperti itu dan nggak bisa, nggak apa-apa, bisa dengan cara kalau pengajian itu bagus, tidak harus berarti pengajian kita ini ya, pengajian yang mana saja, kalau ada yang bagus, kita ajak teman-teman, ayo kita ngaji. Nah, itu menyelamatkan orang lain supaya dia selamat dari neraka dan masuk ke surga. Firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak menuju kepada Allah dan dia melakukan kebaikan dan dia mengakui bahwa saya tunduk patuh kepada Allah. Jadi ini pakai kata siapa yang lebih bagus. Kalau tadi yang hadis yang tadi pakai kata khair. Khair itu bisa berarti paling bagus. Ini ahsan. Ahsan juga artinya paling bagus. Siapa yang paling bagus ucapannya? Nah, paling bagus ucapannya ini kan bisa juga dengan cara ngajak, ayo ngaji yuk. Terus, kamu belum sholat, ayo sholat. Atau kadang-kadang kita di kantor gitu sambil bercanda, siapa belum sholat? Gitu. Nah, itu termasuk. Ya. Caranya itu kan metodenya macam-macam, tergantung konteks. Nah, ada orang yang memahami ini, qaulan ini termasuk azan. Azan itu mengajak orang, hayya 'alas shalah, ayo mari salat. Hayya 'alal falah, ayo ke sini untuk mencapai kemenangan. Nah, itu termasuk wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Termasuk yang paling bagus ucapannya dalam rangka mengajak menuju kepada Allah, dalam hal itu salat. Ini ada cerita di Bumiayu. Ini ada nggak di antara kita yang asli Banyumas, Bumiayu? Itu dulu orangnya sudah meninggal 2-3 tahun yang lalu. Dia sampai tua, azannya itu sampai betul-betul lemah sekali. Didengarkan itu yang mendengar orang itu kasihan sekali. Aduh, orang itu suaranya seperti dipaksakan. Tapi dia diganti tidak mau. Diganti oleh orang lain yang lebih muda gitu. Nggak mau. Aku maunya mati dalam keadaan azan. Dan karena maunya seperti itu, orang-orang tidak berani mengganti dia. Dan akhirnya meninggal tetap statusnya sebagai muadzin. Jadi menolong orang lain, mengajak orang lain itu termasuk bermanfaat untuk orang lain. Yang lain lagi serupa sejalan dengan itu, tapi saya mendapatkan ayat yang bisa dikutip, yaitu menganjurkan orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini ayatnya juga populer di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab, dan seterusnya. Sampai di situ sudah cukup. Kuntum khaira ummah, kalian ini menjadi umat yang paling baik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Siapa itu kalian yang paling bagus? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menganjurkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Coba saya mau agak spesifik istilah yang dipakai di sini. Ta'murun artinya itu kalian memerintah, menganjurkan.
bil ma'ruf itu arti letterleknya yang terhadap sesuatu atau menganjurkan sesuatu yang diketahui. Di bahasa Inggrisnya itu something understood. Loh, kok diterjemahkan menganjurkan kebaikan? Padahal kalimatnya itu ma'ruf itu artinya something understood, sesuatu yang diketahui. Ini artinya sesuatu yang secara common sense, ya, menurut pemikiran orang pada umumnya, itu tuh baik. Jadi pengakuan itu baik itu bukan hanya karena ada ajaran di Al-Quran atau hadis, tapi hati nurani pun akan mengatakan itu baik. Coba deh, orang yang tidak mengakui Tuhan, kemudian dia melihat ada temannya yang suka menolong orang kesulitan, orang sakit dibantu biayai, orang utang ditutup utangnya dan sebagainya. Orang yang ateis itu akan mengatakan bahwa itu perbuatan yang baik. Nah, jadi itu al-ma'ruf bi khairi, diketahui kebaikannya. Sebaliknya, kalian mencegah sesuatu yang mungkar. Mungkar itu sesuatu yang diingkari oleh pikiran, yang diingkari oleh common sense. Kalau ada orang tidak salah apa-apa, kemudian dijitak, gitu, atau dikeplak begitu, siapapun akan melihat, orang itu gimana sih? Jahat amat. Nah, jadi menurut common sense, itu nggak bisa diterima. Karena tidak bisa diterima, maka disebut mungkar, yang diingkari. Nah, diingkari oleh pikiran berarti tidak bisa diterima. Nah, kita itu orang Islam, itu karakternya itu akan seperti itu. Karena orang Islam itu kepinginnya dirinya selamat dan kepingin orang lain juga selamat. Terus, bagaimana menolong orang supaya bisa meningkatkan derajat kita? Ada hadis yang menunjukkan itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu paling baik. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat Quran dan hadis yang saya kutip, kan orang yang paling baik itu kok banyak sekali sih. Orang yang menolong orang lain itu baik, orang yang paling bermanfaat baik, orang yang mengajar Quran baik. Ya itu saya mencoba mengumpulkan beberapa saja, masih ada yang lain lagi. Nah itu termasuk mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita belum bisa baca Al-Quran, coba aja belajar, nggak usah malu-malu. Ya, di antara kita ini ada beberapa kok yang saya tahu yang dulu sama sekali nggak kenal alif ba, ya, tapi kemudian setelah ketemu pengajian begitu, itu belajar dengan baik, bahkan mengajak orang lain untuk belajar, bahkan kadang-kadang memaksa orang lain untuk baca Quran, tapi memaksanya halus. Ayo siapa yang mau ikut odoj, one day one juz. Ada yang, wah ini teman-temanku kalau satu hari satu juz itu keberatan. Terus dibikin one week one juz, satu minggu satu juz. Terus ngajak temannya, ayo ikut nggak? Ayo ikut. Terus supaya bisa memaksa, caranya ada administratornya yang mencatat. Terus yang mencatat itu tanya, kok kamu belum lapor? Gitu. Nah terus, oh ya belum, tinggal saya selesaikan. Ini kan cara menganjurkan orang supaya berbuat baik. Ini saya ketahui di antara kita ini ada yang semacam itu. Dan ada yang paling tidak dulu nggak kenal alif ba, sekarang bacaannya bagus. Karena kalau saya misalnya suguhkan ayat Quran Arabnya, itu sudah bisa baca. Wih, kok sudah bisa baca dan bacaannya benar. Alhamdulillah. Nah, kalau kita dalam proses belajar saja, kemudian kita meninggal, kita kan sudah menjadi orang paling baik. Apalagi kita mau mengajarkannya. Lagi, cara untuk meningkatkan value kita, yaitu dengan cara
membuat orang lain senang. Oh, ini kelihatannya membuat orang lain senang itu apa namanya, normatif. Coba kalau teknisnya, Rasulullah memberi apa namanya, ajaran teknis. Ini hadisnya bahasa Arabnya panjang. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa habbul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Tapi saya baca terjemahannya saja ya. Ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia." Ini seperti yang tadi. Nanti akan ke yang lebih detail, lebih teknis. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati orang lain, orang mukmin lain. Jadi membuat orang lain gembira. Membuat lain gembira itu kan berarti ada perubahan. Asalnya susah menjadi senang, ya. Asalnya galau menjadi tenang, dan sebagainya. Itu berarti memasukkan kesenangan pada orang itu. Lalu kasih contoh, engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Dia lagi susah, terus kamu atasi kesusahan itu. Misalnya apa? Dia sedang punya utang. Orang kalau punya utang dan dia tuh orang yang benar, yang normal, pasti merasa tidak enak kalau belum bayar. Wah, terus dia tuh kerja keras tapi kok ya nggak bisa ngumpulin duit untuk mencadangkan untuk bayar, hanya pas-pasan untuk makan saja. Nah, kalau ingin menggembirakan orang itu, bayarin aja utangnya. Ya, di antara teman-teman kita yang ngaji ini ada juga yang, mohon maaf saya tidak menyebut nama, tapi saya appreciate dalam rangka mengajak yang lain juga begitu. Saya pernah cerita bahwa ada tetangga saya, sopir angkot, dia punya mobilnya, tapi rusak. Lalu dia bawa ke bengkel, bengkelnya bilang bahwa dia nggak punya duit untuk beli underdeal. Yang dulu saja dia itu sudah dipinjam ngutang di toko 600.000, kemudian dia belum bayar. Sekarang ini kalau kita ngutang lagi nggak enak ke toko itu karena yang dulu aja belum dibayar. Terus saya tanya, berapa itu yang underdeal yang dibutuhkan? 300 ini alat part yang inilah. Soal aku tidak usah dibayar, yang dulu pun tidak usah dibayar nggak apa-apa. Tapi yang penting beli underdeal, karena sopir angkot ini kalau dia tidak jalan, dia makin nggak punya duit. Padahal dia sakit kanker, yang masih bisa bertahan gitu loh. Jadi kalau dia tidak ditolong, dia makin tenggelam. Terus teman itu, Masya Allah, saya tuh mengharapkan diberi 300 gitu. Saya tanya, kamu bisa bantu nggak? Langsung dikasih 900. Masya Allah. Loh kok banyak? Ya kan kita bebaskan sekalian hutangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi teman kita yang semacam itu. Ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya dia, tapi banyak di antara kita yang mempunyai kejiwaan semacam itu. Saya lanjutkan sabda Nabi. Dan aku berjalan, akunya ini Rasulullah, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Masjid ininya itu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, selama 1 bulan lamanya. Nah, ini tadi yang saya katakan, bahwa Rasulullah mengatakan, kalau aku berjalan dalam rangka mengatasi kesulitan orang itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada dia beriktikaf di masjid Rasulullah 1 bulan. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu kan ratusan kali pahalanya, ratusan kali lipat daripada
kalau kita sholat di Jakarta. Itu pun 1 bulan iktikaf masih kalah dibanding dengan menolong orang lain. Nah, oleh karena itu, ini sebelum saya teruskan, oleh karena itu, apapun pekerjaan kita deh, niatnya yang benar. Misalnya yang bekerja untuk perlistrikan, ya, ada di antara kita, saya nggak tahu detailnya, yang pekerjaannya itu melakukan atau mensupervisi proyek-proyek kelistrikan. Nah, kalau dia niatnya aku mencari duit dari sini, ya udah dapatnya duit. Tapi kalau dia niatnya aku ingin listrik orang-orang itu handal, aku ingin orang-orang desa yang belum dapat listrik itu bisa mendapatkan listrik, karena kalau dia mengerjakan pembangkit listrik itu kan berarti penambahan customer, penambahan si pemakai listrik. Nah, orang-orang yang di desa tidak dapat listrik, kemudian dapat listrik, itu bisa meningkatkan ekonominya. Misalnya beli kulkas, kemudian bikin es mambo saja, itu sudah menjadi sumber income. Jadi aku mau menolong orang-orang supaya mendapatkan listrik, kemudian mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya, sehingga mereka bisa membiayai pendidikan anaknya, dan semua saya lakukan karena mencari ridho Allah. Nah, itu dapat pahala. Apapun di antara kita, ya. Karena semua yang kita lakukan untuk menolong orang lain itu fardu kifayah. Kalau kerjaannya sebagai ahli ekonomi, begitu juga aku ingin membenahi sistem ekonomi negara. Negara ini kalau dikelola dengan tidak baik, terlalu banyak utang, kemudian terlalu banyak korupsi, maka akan hancur negara kita. Nah, lalu diambil langkah-langkah bagaimana memperkecil terjadinya korupsi. Korupsi diberantas 0 itu nggak mungkin, sampai 0 itu nggak mungkin. Tapi diperkecil dengan sistem, dengan sistem saja masih bisa korupsi, ya. Jadi dari segi situ misalnya. Kemudian kalau mengatur anggaran negara, ini bagaimana anggaran negara ini bisa paling tidak balance ya, jangan defisit. Nah, kalau defisit nanti sistem harga rupiah kita akan jatuh. Nah, kalau jatuh nanti kita menjadi miskin. Aku melakukan ini agar rakyat Indonesia sejahtera. Dengan kesejahteraan itu rakyat Indonesia bisa dengan tenang melakukan ibadah dan seterusnya. Jadi niatnya baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menutupi kelemahannya. Ini kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Memang di kalimatnya itu bahasa Arabnya aurat. Orang yang menahan marahnya maka Allah akan menutupi auratnya. Aurat itu sesuatu yang seharusnya ditutupi, tidak kelihatan orang lain. Jadi orang yang marah itu bisa mengungkapkan keburukan-keburukan yang seharusnya tersimpan. Kalau orang bisa menahan marah, maka keburukannya bisa tertutupi. Logikanya gimana sih itu? Coba deh, kita tuh kalau marah, mana lebih sering kita marah memang layak marah, atau sebenarnya setelah kita pikir-pikir, wah seharusnya aku nggak perlu marah itu, karena dia benar juga. Nah, seringkali kemarahan itu dikarenakan kita terlalu arogan, terus kemudian atau kita itu mempunyai keinginan yang berbeda. Kalau saya itu orientasinya duit, halal atau tidak, kemudian saya menganjurkan anak buah saya berbohong, lalu dia tidak mau berbohong, lalu saya marah. Nah, dengan marah itu nanti anak buah itu akan mengetahui keburukan saya, bahwa saya ini juga menipu. Ya, ini ada cerita ya, ada cerita
Misalnya suatu perusahaan itu mendapatkan order, tapi pembelian itu, barang yang di order itu diimport, lalu diolah di pabriknya orang itu, baru di-deliver. Nah, sebenarnya kesalahan itu ada di pabrik sini. Terus kemudian dia bilang, oh itu kesalahan dari supplier bahannya dari sana begitu. Terus si anak buahnya disuruh mengatakan itu kepada klien. Dia merasa, waduh loh, aku diajak bohong. Nah, ini lalu ketahuan bahwa si bosnya ini orientasinya lebih suka pokoknya yang penting dapat duit, tapi si anak buahnya ini merasa nggak benar. Nah, jadi auratnya atau kecurangannya dia menjadi ketahuan. Saya teruskan sabda Nabi, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia bisa menumpahkannya, bisa melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Jadi kalau kita mestinya marah, dan kita bisa marah itu gimana? Kita itu biasanya bisa marah kalau kepada anak buah atau kepada orang yang lebih rendah dari kita. Kita biasanya tidak berani marah kepada orang yang di atas kita atau kepada orang yang kita merasa bergantung kepadanya. Kalau aku marah pada dia, aku nanti dipecat. Kalau dipecat, aku tidak punya pekerjaan. Itu nggak berani marah. Nah, ini orang yang kedudukannya itu bisa marah, tapi dia bisa menahan. Nah, dia akan mendapatkan ridho Allah di hari kiamat. Kenapa dapat ridho Allah? Nah, karena dia itu kan menahan marah, akhirnya dia memaafkan orang yang dia marahi. Karena dia memaafkan pada orang yang dimarahi, maka Allah memaafkan pada dia. Nah, jadi Allah itu akan memaafkan kepada orang yang suka memaafkan. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka. Jadi berjalan, misalnya orang mempunyai kesulitan, ayo aku antar untuk mengatasi masalahnya dia. Terus dia berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang itu, maka dia akan dibuat kokoh kakinya, tidak mudah kepleset ke jurang neraka. Ada lagi satu hadis yang panjang, bahwa orang yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan melapangkan dia di hari kiamat. Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau menutupi keburukan orang lain, maka Allah akan menutupi keburukan dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Dan orang yang mau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju ke surga dan seterusnya. Nah, ini hadis Bukhari Muslim sahih. Ada lagi, bagaimana kita bisa meningkatkan kemuliaan kita dengan tidak membiarkan tetangga kita lapar. Rasulullah bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Tidak ada seorang mukmin yang benar-benar mukmin yang dia itu kenyang sementara tetangganya lapar. Jadi kalau orang mukmin itu tidak bisa kenyang sendiri, tapi membiarkan orang lain lapar. Ini ada cerita teman-teman yang tinggal di Kanada, di Seattle, di Washington, Amerika. Itu ada teman-teman kita orang Indonesia yang di sana lalu bikin pengajian. Nah, di pengajian itu tekanannya mengenai masalah
pemenuhan hak orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan hak kepada orang yang memilikinya. Antara lain yang diajarkan itu hadis ini, bukan orang mukmin kalau dia kenyang tapi tetangganya lapar. Lalu ada orang Amerika, orang bule yang masuk Islam, ikut pengajian itu, lalu dia setiap hari bagi makanan di tetangganya di apartemen. Jadi setiap hari dia ketuk tetangganya terus kasih makanan. Tanpa tanya apa-apa. Terus kalau diketuk tidak dibuka, dia taruh makanan itu di depan pintu. Lalu suatu saat ada acara yang mereka bisa ketemu begitu. Lalu ditanya, kenapa sih kok kamu setiap hari ngasih kami makanan? Dan kalau kami tidak ada, pasti kamu sediakan di depan pintu. Jawabannya ini, I am Muslim. Saya ini orang Islam. Orang Islam tidak boleh membiarkan tetangganya lapar. Aku setiap hari makan. Tapi aku tidak yakin tetanggaku punya makanan. Daripada aku spekulasi, dia lapar tapi aku tidak memberi, udah lebih baik aku spekulasinya, asumsinya mereka tidak punya makanan, lalu saya sediakan. Terus pada mengatakan, oh aku kecukupan kok, aku kecukupan. Nah, untuk orang-orang yang mengatakan aku kecukupan, tidak diberi lagi. Jadi karena dia ingin menjadi orang baik, orang yang mulia. Cuma itu kenapa orang bule yang bisa seperti itu? Kita ini jarang yang begitu. Oke. Rasulullah mengatakan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Sebaik-baik teman adalah orang yang paling baik kepada temannya. Dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap tetangganya. Jadi, udahlah kita ini berusaha untuk baik kepada siapa saja. Tapi ini beda dengan altruism ya. Berbeda dengan altruism yang menurut psikologi itu cenderung untuk berbuat untuk orang lain, tidak memperhatikan diri sendiri. Enggak. Kalau itu kan altruism itu kan berbuat untuk kepentingan orang lain. Titik. Kalau yang ini berbuat untuk orang lain dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi targetnya ridho Allah, bukan kepuasan diri. Ya, ada orang yang sukanya menolong orang lain, dan kalau sudah menolong itu rasanya puas. Itu insting. Ya. Jadi jangan berhenti di situ. Berangkat dari situ silakan, tapi terus diatur niatnya. Aku melakukan ini hanya karena Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya, waktunya sudah habis, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di antara yang bertakwa, yang paling unggul adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berbagai cara untuk membuat diri bermanfaat bagi orang lain ada beberapa, antara lain mengajak orang lain selamat di dunia dan di akhirat dengan cara mengajak berbakti kepada Allah dan mengajarkan firman Allah, mengajarkan Al-Quran, lalu membebaskan orang lain dari kesulitan. Dia mengalami kesulitan apapun, kesulitan itu kita bantu, kita atasi. Demikian, mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk menjadi manusia terbaik. Amin.